Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, seandainya ada orang yang berkata masuk surga itu hanya dengan semata-mata beriman, artinya kada perlu beramal, cukup bila beriman itu matinya ke surga. Ini pendapat di luar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa cukup dengan iman, walaupun maksiat dilakukan itu sudah kalah dapatnya iman itu. Nah, maka kami menjawab Jarsiden, memang begitu. Artinya masuk surga itu mesti beriman. Memang demikian. Sebab amal saleh itu adalah mengikuti iman. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan dilakukan seseorang, tapi kada didasari iman, maka itu sia-sia. Orangnya bagus akhlaknya, orangnya sosialnya tinggi, tapi inya kada beriman, nah itu kada ada maknanya. Memang masuk surga itu iman, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana masuk surga dengan selamat? Memang di neraka itu kan dicari siapa yang masih ada iman seberat dinar, dicari. Ada yang imannya setengah dinar nilainya, kadarnya, ada yang hanya seberat zarrah. Akhirnya masuk surga dengan adanya iman itu. Tetapi di neraka berapa tahun? Di neraka berapa lawas? Dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana, ke surga itu. Ya tadi di neraka dulu dimasukkan sekian tahun, hanyar kena ke surga karena ada iman itu. Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya? Yang pertama yang dikhawatirkan dulu, apakah iman yang ada pada diri ini bisa hidup, bisa bertahan sampai kita mati. Karena iman ini di dalam kitab Al-Bukhari disebutkan yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkuat, kadang-kadang berkurang, melemah. Nah, iman itu kuat, iman itu jadi bertambah, jadi naik dengan taat. Dengan taat. Jadi mun kita berzikir, kita sembahyang, iman kita tambah hidup. Nah, iman tambah naik, iman tambah kuat. Nah, bila mana kita melakukan maksiat, iman itu akan menurun, iman akan kurang. Maksiat lagi, iman jadi turun lagi, maksiat lagi, turun lagi. Nah, siapa tahu kita kebanyakan maksiat di akhir hidup iman sudah habis. Iman sudah habis. Maka bila iman itu habis sebelum kita meninggal, berarti kita meninggal dalam keadaan iman. Nah, kada ada harapan bakal ke surga lagi, iman kada ada. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahwa ia tidak muflis atau rugi?
mati beriman. Tapi pastikah kita di akhirat itu selamat daripada kerugian? Kerugian di mana kita dalam dunia banyak menganiaya orang, banyak menggibah orang, menggunjing orang, apalagi sampai menzalim orang misalnya. Nah, siapa tahu dalam dunia, nah itu akan membuat kita kehabisan amal di akhirat itu. Dan berkata Al-Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalam mengikuti amalan kamu. Masuk surga itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kedudukan kita di dalam surga itu di mana? Apakah surga? Surga banyak. Ada surga An-Na'im, ada surga Al-Ma'wa, ada surga Adan, ada surga Firdaus, ada surga Darul Qarar, macam-macam surga. Dan lain-lain keistimewaannya, lain-lain fasilitasnya. Nah, untuk menentukan di mana kita di dalam surga itu amal kita. Orang yang banyak amaliyahnya, orang yang bagus amalnya, tentu dalam surga walaupun sama-sama di surga, beda dengan orang yang sedikit amalnya. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah. Sedangkan menentukan kedudukan kita di surga itu dengan amal yang dihitung, amal yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nasihat keempat Imam Ghazali kepada muridnya, kadar balasan mengikuti kadar amalan. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Nah, pahala itu kan amal. Maulah orang begana diupah. Nah, orang begana dapat pahala. Jadi beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Selama tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Hendak dapat pahala, beramal. Hendak banyak pahala, banyaki amalnya. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mau menunjukkan keadaan ini orang kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahwa malaikat utusan Tuhan ini menyampaikan kepada lelaki itu, walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Kami jar Tuhan bepasan. Tuhan bepasan, wahai laki-laki, walaupun engkau sudah 70 tahun kada tahu di dunia, hanya beribadah kepada Allah melulu, itu belum cukup lagi untuk masuk surga. Nah, apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, menjelaskan laki-laki itu bukan urusan saya. Masuk surga, masuk neraka itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Aku dicipta untuk beribadah, bukan untuk masuk neraka, bukan untuk masuk surga. Itu bukan urusanku. Tapi urusanku ini adalah disuruh beribadah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Nah, itu yang mesti ku perbuat. Yang penting aku beribadah perkara jar Tuhan layak masuk surga, itu urusan Tuhan.
Urusanku hanya adalah beribadah kepada Allah. Nah, apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku ya malaikat, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya si laki-laki tadi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Bila hamba itu tidak berpaling daripada beribadah, maka aku balas dia dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini perlu kepada ibadah. Bukan hanya sekedar iman itu aja. Bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dituntut juga untuk beribadah. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahwa aku telah mengampuni akan segala dosanya si laki-laki tadi. Inya hanya melulu hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Artinya hitung. Kita kawah aja menghitung itu. Nah, padahal kita hitung amal perbuatan kita. Di mana menghitungnya? 5 perkara. 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Jadi gawian kita tanding kanang 5 tuh di mana kira-kira gugurunya nang banyak hari ini. Mulai bisukan tadi sembahyang subuh itu diwajib kita gawi. Sunat subuh disunat anaknya. Nah, itu kita makan dimubah anaknya. Nah, kemana gugurnya? Dan setiap perbuatan kita itu kada lepas daripada 5. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram yang kita kerjakan, kadang-kadang mubah. Nah. Dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Artinya mana banyaknya amalannya kira-kira antara baik lawan jahat. Mana banyaknya kelakuanku ini antara maksiat dengan taat. Nah, timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Orang yang di dunia membiasakan diri menghisap, di akhirat masuk surga bigairi hisab. Kenapa? Karena sudah menghisap seorang. Ini dalam dunia sudah menghisap seorang. Jadi di akhirat kada dihisap lagi. Dan hisap itu ada akibat. Bukan hanya sekadar hitung aja hisap itu. Kita dalam dunia ini disuruh Tuhan menghisap. Imba dihisap itu ada tindakan. Kada mau kada ada tindakan. Menghitung sokan tadi aku menjuntan, sokan tadi aku membaca Quran, sokan tadi aku belajar, sokan tadi ini habis saya kada macam itu aja tuh menghitung warak ngarannya matematika itu kada napa-napanya. Nah, disuruh menghitung tuh disuruh kita habis muhasabah menghitung tuh ada tindakan. Nah, besokan tadi kita sembahyang subuh, kawas sembahyang subuh. Nah, kita di situ disuruh bersyukur kepada Allah. Nah, syukur subuh tadi kawa sembahyang, diberinya taufik, hidayah, inayah, macam-macam sehingga kawa sembahyang. Subuh tadi kawa sembahyang sunat, alhamdulillah pulang. Nah, itu tindakan daripada hisab. Tindakan daripada hisab. Nah, besokan tadi ada mendustai orang. Nah, ini mesti istighfar.
mesti minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, soal tadi ada berdusta. Nah, ada berdusta lawan orang, nah minta ampun kepada Allah, menyesal, kadang mau ulang lagi bangka itu. Nah, jadi setiap kali kita menghisap tuh ada tindakan. Bila kita macam itu, masuk surga tanpa dihisap lagi. Masuk surga tanpa dihisap lagi. Yang dihisapnya kalau nang dalam dunia kada menghisap. Nah, dalam dunia itu kada menghisap. Lalu dihisap di sana. Nah, bila hisap di sana itu lalu ngalih urusannya. Lalu ngalih. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man zanna annahu bibazdil jahdi yasilu fahuwa mustagnin. Artinya siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam surga, maka orang itu hanya berangan-angan saja. Tanpa berusaha, tanpa beribadah, tanpa beramal, masuk ke surga itu ngarannya mengangan-angan. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam surga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Salah juga. Masuk surga, mau kada beramal kada bakal masuk surga. Jadi harus kuat kita beribadah, harus kuat beramal supaya kawa ke surga. Itu salah juga nih tuh. Kada usah beramalan, kita masuk surga aja kayaknya itu maangan-angan ngarannya. Nah, jadi mesti di tengah-tengah nih tuh andaknya kita. Artinya beramal, tapi tetap berpegang kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa amalan ini yang membuat kita masuk surga itu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua ini, ada yang dinamakan apa ngarannya ifrat, melampau batas, ada yang namanya tafrid, kurang. Nang kurang tuh orang nang hanya beangan-angan tadi. Kada usah beribadah, kada usah apa kena kita ke surga juga mati karena kita dapat syafaat Rasulullah kena. Kada bisa bayangan kini Nabi di madangi sana kena. Dapat syafaat Nabi kena sana kita. Nah, ini mengangan-angan. Jangan juga mengandalkan ibadah melulu. Kita beribadah, mau kada beribadah kada bakal ke surga. Jangan juga. Nah, jadi beribadah, tapi tetap kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah itu. Dan berkata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Nah, kita berdoa lawan Tuhan, berdoa, ya Allah masukkanlah hambamu ke dalam surga, tapi kada menggawi perintahnya, kada menjauhi larangannya, maka berdoa seperti itu adalah dosa. Mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau Hasan Basri berkata lagi, tanpa tanda paham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Nah, itu orang yang bujur dalam ilmu hakikat. Sedikit aja selisihnya. Jadi orang yang benar-benar berilmu hakikat itu adalah orang yang tidak memandang amal, bukan meninggalkan amal. Bukan kada sembahyang. Orang berilmu hakikat itu inya sembahyang tapi inya kada menulih sembahyangnya. Inya berzikir tapi kada menulih dengan zikirnya. Inya baca salawat tapi kada menulih dengan salawatnya. Yang ditulihnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang bujur-bujur berisi ilmu hakikat ngarannya.
Jadi orang ilmu hakikat itu bukan orang kada beramal, itu lain ilmunya, ilmu salah itu kada beramal lagi. Tapi yang disuruh meninggalkan memandang amal, disuruh meninggalkan berpegang kepada amal, bukan meninggalkan amal. Tanda paham hakikat ilmu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Artinya orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Jangankan kita hendak mati, kita hendak naik haji aja berhitung mana sudah mulai rumah, kita mulai rumah, kita hendak naik haji. Di sana berapa hari? 40 hari. Kira-kira berapa liter sanggup baras? Saya makan di situ nih. Berapa kira-kira cukup berisi sanggup duit? Obat apa-apa nang bersanggup karena biasa dimakan bersakit kepala, sakit ini, sakit itu. Pakaian apa yang dipakai bila kena musim dingin. Nah kita padahal bakal ke Makkah aja tuh. Padahal di sana saling banyakan orang berjual nasi, kurang duitnya aja lagi. Nah, ibarat kita kehabisan duit, kau aja betalang lawan kawan di situ berhutang, kau aja kita bulik membayari. Nah kita yang sampai ke Makkah 40 hari, perhitungannya luar biasa matangnya kita. Tapi untuk kita merantau nang bakal kada bulik lagi, kita kada berhitung. Nah kada berhitung lalu. Kenapa kayak itu? Kada berhitung di kubur kita kayak apa? Di padang mahsyar kita kayak apa? Pasti dijalani. Kayaknya dihisap Tuhan kayak apa cara menjawabnya, Tuhan menakuni ini itu. Kayaknya di Siratal Mustaqim kayak apa supaya jangan gugur. Nah, jadi ujar Nabi tadi, orang yang pintar itu, orang yang bijak itu, orang yang senantiasa menghitung dirinya, menghitung dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Sudah dipadahkan oleh Nabi, samuan sudah dipadahkan, sangu-sangun itu sudah, sagan di kuburan ini sangunya, sagan di hari bebangkit ini sangunya, sagan di padang mahsyar supaya jangan kelaparan kehausan ini sangunya, sagan dihisap Tuhan supaya inting hisap kayak apa ini sangunya. Sudah padahkan Nabi semua, supaya selamat di Siratal Mustaqim kayak apa ini caranya, sudah dipadahkan Nabi. Jadi kada kurang lagi Nabi sudah jelasnya. Tinggal kita mau kada besangu, nah mau kada besangu atau kada. Nah sedangkan di situ orang kada akan menolong kita, baik bini, baik laki, baik anak, baik kuitan, siapapun kada menolong kita sebelum yakin inya selamat. Amunnya belum yakin kada mau menolong. Pun abah kita, mama kita misal dihisap oleh Allah, ini kurang dah kita, kalah sudah. Amal baik banyak, amal jahat ditimbang, sudah kalah timbangan kebaikan. Abah mama beluman lagi ditimbang, datang kita, abah minta pengamal kebaikan, kadang beri abah sidin nggak tahu nasib sidin kayak apa. Mama kadang memberi, anak kadang memberi, bahkan lari daripada kita. Nah itu Al-Quran mengisahkan. Dalam Quran larian, abah lari meninggalkan kita, anak lari, mama lari. Kenapa? Kada hakun diintai. Nah, sudah hisap sudah selamat, ditimbang selamat. Nah itu mau memberi di situ, mau. Jangankan anak bini, kawan gini bisa diberi. Kalau sudah ia yakin di situ sudah selamat, sudah buku catatan amal sudah di tangan kanan, sudah berandak, itu mau aja beri syafaat kepada kawan-kawannya.
Orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Nah ini orang bodoh ya sih. Orang berangan-angan, akhirnya aku dikuburnya manhaja. Nanti kena anak ke suruh bertahlil di dunia, anak ke suruh matahari. Amun tentu sampai tahlil anak ini juga. Setahun sekali ini mahauli, bapak setahun sekali. Nah jadi angan-angan banyak angan-angan. Urusan yang sudah nyata pasti dihadapi, nah kita persiapkan dengan sembarang persiapan. Nah jadi dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nasihat kelima Imam Ghazali kepada murid beliau, ikhlaskan niatmu wahai anakku yang tercinta. Berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan memutalaah kitab. Berapa banyak istidnikan, berapa malam, bertahun-tahun tiap malam mutalaah, tiap malam baca kitab, berjaga. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian itu. Mutalaah malam, baca kitab. Aku di sini kada tahu pasti napa niat tikam itu. Apakah niat tikam itu hanya sekedar untuk berdebat? Apakah niat engkau itu hanya sekedar untuk berceramah kina? Berarti kada karena Allah ngarannya. Apakah niat engkau supaya kita menyampaikan dipuji, disanjung oleh orang? Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Saya tidak tahu pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta apa bacaannya itu berbangga dengan kebulihanmu di hadapan kawan-kawan. Orang mendaras membaca kitab, membaca mutalaah. Kalau niatnya untuk menambah ilmu pengetahuan dirinya itu bagus saja. Tapi kalau niat dikira aku banyak tahu kau mengalahkan kawan-kawanku itu sudah salah niatnya. Kalau jadi berpahala lagi nang kita mutalaah sama lama, mutalaah sekian jam. Kalau niatnya untuk kayak tadi. Tapi kalau untuk menambah pengetahuan diri, nah, menambah ilmu pengetahuan, membuang kejahilan dalam, nah itu terpuji, bagus saja. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu. Nah, ini mutalaah kitab, baca buku. Tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada orang, menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki akhlak, terutama akhlak seorang. Nah, serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Artinya berjaga malam bukan karena zatmu adalah sia-sia,
Nah, berjaga malam, beribadah tapi kada karena Allah itu sia-sia. Dan menangis kalau bukan karena kehilanganmu adalah tidak berguna. Artinya menangis bukan karena kehilangan Allah, tidak berguna. Kehilangan Allah itu kayak apa artinya? Kalau bukan karena kehilangan taat, kehilangan rahmat Allah, lalu kita menangis. Kita siang tadi berbuat dosa, berarti kita kehilangan rahmat Allah, kehilangan kasih Allah. Nah, kalau menangis karena itu tangisan yang berguna. Kalau kita tangisi ini bukan Allah, nah bukan karena kehilangan ibadah, bukan karena kehilangan rahmat Allah yang kita tangisi, itu tangisan adalah tidak berguna. Nah, nasihat ke-6, hakikat hidup, cinta dan amal. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, hendaklah engkau hiduplah engkau sesuka hatimu, karena engkau pasti akan mati. Ya, hidup nang kayak apakah? Tapi ingat, satu saat akan mati. Satu saat pasti akan mati. Dan cintailah apa saja yang engkau kehendaki. Siapakah, apakah yang kita cintai? Karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Artinya ingat bahwa engkau itu adalah berpisah. Jadi artinya bukan kita melarang mencintai sesuatu dunia, dilarang mencintai seseorang, tapi kita disuruh mencintai. Tapi ingat, jangan sampai berpisah dengan orang itu membuat duka cita di dalam hati kita. Nah, cintailah apa yang kamu kehendaki. Nah, apakah cintai di situ? Tapi ingat bahwa satu saat akan berpisah dengannya. Satu saat akan berpisah. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki, karena engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Sarahnya nak taat, hendak maksiat. Tapi ingat bahwa sekecil apapun amal kebaikan itu akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal maksiat dilihat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-7, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Karena ilmu, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunat, bahkan ada ilmu yang diharamkan mempelajarinya. Nah, dari sekian banyak ilmu ada tahapan-tahapan yang mesti dipelajari. Yang utama dulu adalah ilmu yang mana kita fardu ain untuk belajarnya. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tentang mengasahkan Allah, ilmu ya sifat 20 aja kita. Ilmu tentang fikih supaya bagaimana ibadah kita ini menjadi sah. Kemudian ilmu tentang tasawuf yang mana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 ilmu yang utama. Ilmu tauhid atau ilmu sifat 20, atau boleh juga disebut ilmu akidah 50, akaidul khamsin, akidah 50. Artinya yang wajib bagi Tuhan 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang harus 1. Nah, disebut akidah 50. Nah, 50 itu fardu ain. Tiap-tiap orang mesti tahu apa itu akidah yang 50. Nah, fardu ain itu belajar itu. Nah, sudah itu belajar fikih. Fikih ini sangat luas
Nang wajib dipelajari, nang fardu ain dipelajari adalah sesuatu yang membuat ibadah kita itu sah. Nah, membuat ibadah kita sah, muamalah kita pun sah. Nah, muamalah itu kayak jual beli dan sebagainya. Nah, itu fardu ain juga belajarnya. Jadi kada setiap orang sama, tergantung keadaan orangnya. Ada orang yang fardu ain belajar fikih hanya sekian. Ada orang yang belajar ilmu fikih lebih banyak lagi karena orangnya lebih banyak pekerjaannya. Nah, orang usaha hanya dagang. Nah, ini wajib belajar ilmu fikih tentang dagang. Kayak apa dagang supaya selamat daripada riba, kayak apa dagang supaya sah, kayak apa dagang supaya halal. Nah, ini ilmu fikih yang dipelajarinya adalah masalah perdagangan. Karena usahanya ini hanya dagang. Ada lagi orang usaha dagang sekaligus bertani. Nah, ilmu fikih yang dipelajarinya bertambah pulang ilmu tentang pertanian. Kayak apa bertani nang bujur, berapa zakatnya yang dikeluarkan. Nah, itu ilmu tani pulang. Jadi masing-masing orang lain kewajibannya belajar ilmu fikih itu. Nah, hanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu supaya ibadah kita ini jangan sia-sia, supaya ibadah kita diterima Allah, supaya ibadah kita ini sampai kita di akhirat karena kita melihat faidahnya, manfaatnya. Nah, jadi itu ilmu yang dulu dipelajari. Imam Ghazali berkata, wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau peroleh daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam? Ilmu kalam ini perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam. Ilmu tauhid yang diperlukan untuk berdebat itu ilmu kalam. Dan ilmu khilaf, perbahasan ilmu fikih yang halus-halus. Belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i, ilmu fikih mazhab Syafi'i Hambali, ilmu fikih mazhab Hanafi, dan ilmu tib, ilmu kedokteran atau perubatan, dan ilmu dawawin wal ash'ar, ilmu yang berkaitan dengan diwan syair Arab, dan ilmu nujum, ilmu peredaran bintang, dan ilmu arud, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, dan ilmu nahwi was tasrif, ilmu nahu dan saraf, ilmu yang berkenaan dengan kaidah bahasa Arab. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Jadi ilmu-ilmu itu bukan kada boleh kita pelajari, bagus saja dipelajari, tapi nang fardu ain itu mesti dulu, mesti bisa. Ilmu nahu, ilmu saraf bagus saja belajar itu, tapi nang lebih dahulu ilmu tentang tadi fardu ainnya. Sesungguhnya ujar Imam Ghazali, aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salam ada disebutkan mulai seorang mayit diletakkan di atas kerandanya sampai mayit itu diletakkan di dalam kuburnya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya 40 soalan, 40 pertanyaan. Yang pertama sekali ialah, wahai hambaku, ujar Tuhan, kenapa engkau senantiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, yaitu anggota zahirmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, hati engkau, walaupun hanya satu saat. Nah, ini ilmu wajib kita pelajari tentang ilmu tasawuf yang membersihkan hati.
Karena hati itu adalah tempat pandangan utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jar Tuhan, kenapa engkau sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Nah, kita rawat tubuh, kita rawat rambut, dirawat muha, dirawat tangan, takutan bener rusak lihat orang kada baik, dan kita kada mempedulikan hati kita yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kayak apakah hati lagi? Nah, kita kada ada urusan, kada memperhatikan. Nang kita jaga behimat, mengeluarkan duit banyak bahkan untuk mengurus baiknya zahir, yang mana tempat pandangan manusia. Nah, itu akan ditanya oleh Allah karena di akhir dalam kubur kita. Ini belum sampai lagi di akhirat, Allah sudah menanyakan itu. Ujar Imam Ghazali, tersebut dalam Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripada aku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku, dengan kebaikanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Jadi artinya ilmu-ilmu yang sifatnya itu untuk kebersihan hati seperti ikhlas misalnya. Nah, ikhlas itu hanya ada dalam hati yang bersih. Allah kada melihat pang kita ini sembahyangkan apakah itu kalau dinilai Tuhan dulu. Yang pertama dipandang hatinya ikhlas kada sembahyang itu. Nah, munyak ada ikhlas, ada peduli lagi Tuhan. Nah, kita baca Quran, sebelum Tuhan menilai bacaan kita, pertama dipandang Tuhan hati kita ikhlas kada membaca Quran itu. Nah, jadi artinya bahwa Allah Ta'ala itu menghendaki bahwa kita ini menjaga kebersihan tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas, apalagi contohnya nang kebersihan hati itu tawakal, ridha, syukur, sabar, khauf, raja. Nah, itu semua adalah andaknya di dalam hati yang mana Allah akan gembira bila melihat hati kita berisi dengan sifat-sifat yang terpuji itu. Nah, jadi artinya maksud dari Imam Ghazali tadi, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Nah, jadi belajar ilmu ikhlas itu lebih utama daripada belajar ilmu nang nahu, saraf, fikih nang jauh-jauh. Nah, apalagi ilmu belajar tentang ridha dengan Allah itu macam apa, artinya ridha lawan Tuhan. Belajar ilmu itu lebih utama daripada belajar ilmu-ilmu nang tadi, nang ilmu-ilmu nang jauh jangkauannya. Belajar ilmu mazhab nang empat misalnya, nah itu ada perlu dalam arti amun ini belum kita ketahui. Jadi ulama-ulama kita sudah mengulahkan kitabnya. Kita kadang alih lagi kitab Sagan Akidah 50 ada disusunakan oleh ulama. Kitab fikih nang khusus sagan beribadah ada disusun oleh para ulama. Kitab tasawuf nang cukup untuk membersihkan hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia ada dikarang oleh ulama. Jadi tinggal kita pilih kitab-kitab nang halus-halus itu nang dulu nang fardu ain dipelajari oleh kita. Nah, nasihat ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Wahai anakku yang tercinta,
Ilmu tanpa amalan ialah gila. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Jadi artinya kedua-duanya itu beganding, ilmu lawan amal. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu semata-mata yang tidak dapat, nah itu bacaannya, ilmu semata-mata yang tidak dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat dan tidak mampu mendorong engkau berbuat taat, maka ilmu itu tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Ilmu nang kada bisa menjauhkan kita dari maksiat, ilmu nang kada mendorong kita berbuat taat, maka ilmu-ilmu itu kada akan bisa menjauhkan kita daripada api neraka di hari kiamat kaina. Ilmu apa aja itu? Kita belajar misalnya ilmu hitung umpamanya. Nah, ilmu hitung itu adalah hubungannya lawan menjauhkan kita daripada maksiat, mendorong kita untuk taat, kada ada hubungannya. Maka ilmu hitung itu kada akan bisa menjauhkan kita di neraka daripada akhirat. Ilmu apa yang bisa mendorong kita untuk menjauhi maksiat? Ilmu apa yang bisa mendorong kita untuk berbuat taat? Nah, itulah ilmu yang dituntut. Itu ilmu yang dituntut. Seperti ilmu tentang khauf misalnya, tentang takut. Nah, takut, orang itu takut kepada Allah ada kalanya karena siksa Allah. Ada orang takut kepada Allah itu karena Allah punya sifat kebesaran. Nah, itu lebih mulia lagi sifat takutnya. Nah, kita pelajari ilmu itu, kita kada wani lagi berbuat maksiat. Kita sudah belajar. Orang yang culas dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang pendusta dimasukkan Tuhan dalam neraka. Orang yang ketujuh menggunjing orang habis terbakar amal kebaikannya. Orang yang ini jam api neraka. Nah, belajar ilmu itu kita. Bila kita tahu ilmu itu, kalau kita takutan jadinya. Nah, takutan berbuat itu. Nah, ini ilmu yang dipelajari. Ilmu yang dipelajari. Ilmu tentang raja. Raja artinya harapan. Allah memberikan harapan kepada kita bila engkau beriman beramal salih, kena di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bila engkau beramal ini, berbuat ini, engkau diberi kelapangan dunia dan akhirat. Bila engkau melakukan ini, engkau dapat kemuliaan. Nah, lalu tadurung hati kita untuk berbuat kebaikan. Nah, itu ilmu yang perlu dipelajari. Ilmu-ilmu yang supaya kita takutan lawan maksiat, ilmu-ilmu yang supaya kita gemar dengan taat, itulah ilmu yang fardu ain dipelajari itu. Sebab ilmu itulah yang akan menjauhkan kita pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau di dalam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Maksudnya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk dapat beramal saleh.
Kita berilmu sudah tahu, nah ini haram, tahu benar sudah. Nah ini kada boleh, tahu benar. Ini disariki Tuhan, tahu benar. Masih aja menggawi, kada mau bertobat. Nah kada mau tobat. Dah tahu aja dah tobat tuh bagus. Apa nah kada mau tobat. Nah karena orang ini bila mana kina mati, begitu masuk ke dalam kubur sudah berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal saleh. Nah, tapi sudah dalam kubur, sudah dalam kubur. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana? Kan engkau baru saja datang dari sana. Hanya masuk kubur, kamu boleh ke dunia pulang. Itu hadis Nabi yang mengatakan annasu niyamun idza matu intahu. Ya Nabi, manusia itu guring. Kita ini guringan semuaan sebujurnya. Guringan. Bila sudah kena mati hanyar bangun. Ini sekalinya. Nah, sudah mati hanyar bangun. Sudah mati hanyar bangun. Jadi bila kita berisi ilmu, kada diamalkan ilmu kita, tetap menggawi maksiat, kada mau tobat pulang. Ini tobat itu anugerah Allah yang luar biasa lawan manusia ini. Kayak apa aja kita berbuat dosa, hari-hari berbuat dosa. Kalau hari-hari tobat Tuhan makin suka. Kita muar, hari-hari minta ampun, esok mau ulangi pulang. Kita 2-3 hari kada percaya lagi lawaninya. Ini jam ini tiap hari minta ampun mau ulang pulang kena. Paling kita 2-3 hari kada kita pakai lagi sini. Namun Tuhan makin suka. Makin suka. Hari ini kita berbuat dosa, kena kamarian tobat, menyesal lawan Tuhan. Esok kita mau ulang pulang dosa, tobat pulang, makin suka Tuhan. Nah, jadi ilmunya sudah ada, nah itu bertobat kada mau juga. Nah pas kena mati hanya keingatan di ilmu. Lalu minta bulikakan ke dalam dunia hendak beramal saleh. Menjadi malaikat, napa ikan nambah bulik hanyar datang di situ. Wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana, sedangkan engkau baru saja datang dari sana. Jadi dengaran tobat itu ada batasannya. Artinya dosa nang kayak apa aja ganalnya. Amun tobat diampuni Tuhan. Amun tobat diampuni Tuhan. Ya, ada kisah nang seorang perempuan. Seorang perempuan ini hamil daripada zina. Hamil daripada zina. Imbah hamil daripada zina beranak. Anaknya dibunuhnya. Nah, sudah 2 kali sudah. Mana bazina melahir anaknya dibunuh pulang. Lalu anak yang dibunuh tadi dibuat dalam cuka. Dalam cuka. Cukanya dijual. Berdosa pulang. Nah, kayak apa lagi dosanya? Nah, jadi orang-orang menganggap bahwa kalau diampuni Tuhan lagi itu kebanyakan dosa, mana berzina, mana membunuh anak, menjual kayak itu pulang. Orang takutan berparak lawannya kalau pina turun azab Allah. Lalu akhirnya dikatakan oleh Rasulullah bahwa Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Jangankan seitu dosa, pada itu lagi yang bujur minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni. Nah, makanya kita kada kawa mancap orang tuh kada terus, kada boleh kita mancap orang itu boleh. Kita mancap orang tuh penjahat kalau so matinya kada beriman, nah yuha lagi itu penjahat. Mungkin kita masih belum tahu matinya beriman atau kada, barangkali pada
Allah, siapa tahu inya nang kekasih Allah kita nang jadi penjahat. Nah, kada boleh kita mencap orang sejahat-jahatnya manusia itu, kada boleh kita mengatakan itu penjahat. Kada boleh penjahat. Kecuali kita tahu inya mati karena padahal penjahat situ. Nah, ada tobat tadi. Nah, yang kedua lagi kita kada putus asa. Merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, kada perlu putus asa. Tobat je lawan Tuhan. Diberi Tuhan hadiah, dosa diampuni Tuhan, diberi Tuhan hadiah. Nah, jadi itulah pelajaran kita, ilmu nang macam itu nang perlu nang dituntut terlebih dahulu. Nasihat ke-9, tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Wahai yang tercinta, jadikanlah himmahmu. Himmahmu itu artinya keinginan. Arti himmah, keinginan kuatmu dalam meninggikan rohaniyahmu. Rohaniyahmu. Kan kita ini jasmani, ada rohani. Jangan hanya jasmani yang kita perhatikan, jangan hanya jasmani yang kita makmurkan, tetapi yang lebih utama adalah rohani kita. Karena roh ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita dikubur saja. Begitu kita mati, badan kita dikubur. Tapi roh itulah yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadikanlah himmahmu itu dalam meninggikan rohaniyahmu. Dan jadikanlah segala kekalahan, kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Artinya, jadikanlah kekalahan itu berada di pihak hawa nafsu. Nah, kita pikirkan nih kayak apa supaya rohani kita ini makin bagus, hawa nafsu kita ini makin kalah. Nah, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Hanya pada badan yang mati, jangan mati kedua-duanya. Karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan, tanpa besangu. Jangan sekali-kali wani masuk ke dalam kubur mengkada besangun apa-apa. Jadi 3 hal yang menjadi keinginan kuat kita. 1, supaya rohani kita ini lebih bagus daripada jasmani kita. Yang kedua, kayak apa supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kada pang dimatiakan. Kada hawa nafsu dimatiakan. Mun hawa nafsu dimatiakan, kada ada lagi juriat keturunan di muka bumi ini. Habis sudah orang. Bini-bini kada hendak balaki, laki-laki hendak berbini lagi, kada bernafsu lagi. Orang kada hendak makan, kada bernafsu lagi, mati bengre lagi. Jadi hawa nafsu itu kada kawa dimatiakan, cuma dikendaliakan. Dikendaliakan. Hendak itu jangan dituruti, kendaliakan. Dikehandakinya ini bujur kada. Nah, dikehandakinya ini bujur kada, Tuhan suka kada. Oh, kada apa-apa, bagus saja. Nah, laksanakan. Itu artinya kada selalu menuruti hawa nafsu. Ngalih ini orang yang selalu merusakan hawa nafsu, kada mempedulikan lagi nasihat-nasihat agama. Nah, ini yang rusak. Belah hendak ke sana, ada kau diurus ke sana tuh bang sudah. Siapa karena manangat kada sanggup. Nah, ini orang yang dikendaliakan oleh hawa nafsu. Hendak makan itu bang. Nah, kada kau lagi ganti-ganti.
Padahal makan tuh boleh kada, minum itu boleh kada tahu urusan penting minum. Nah, hendak bebinian bini itu bini orang kada tahu siapa. Nah, itu ngarannya merusakkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini perlu ada, namun di bawah kendali, di bawah kendali agama kita. Nah, itu dipikirkan nggak ya apa caranya supaya hawa nafsu ini tunduk di bawah kendali itu. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ada ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Tubuh kita nih antara dua, bisa jadi sangkar burung, bisa jadi kandang sapi, kandang binatang. Maka pikirlah baik-baik untuk dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Apakah kira-kira kita nih kayak burung, tubuh kita jadi sangkarnya, atau kita kayak binatang, kambing, sapi, tubuh kita menjadi kandangnya? Nah, antara dua itu. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Nah, ini orang-orang yang rohnya itu laksana burung terbang tinggi. Begitu mendengar seruan malaikat Israel, kembalilah engkau wahai roh kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha dan diridai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohonan surga yang tinggi. Ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz. Artinya, ujar Nabi, telah berguncang arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabat besar, orang Ansar, orang Madinah. Begitu meninggal Sa'ad bin Mu'adz, arasy Allah itu berguncang, ujar Nabi. Kenapa berguncang? Karena kegembiraan menyambut rohnya itu Sa'ad bin Mu'adz tadi. Kasukaan arasy ini berguncang, bergoyang, kegembiraan karena kedatangan roh yang mulia, rohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini roh yang seperti burung, tubuhnya seperti sangkar burung. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak. Firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Maksudnya mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Yang kada tahu dihalal, kada tahu diharam, bila hendak gawi. Nah, itu ya Tuhan lebih sesat daripada binatang. Binatangnya bujurnya penurang, makan siapa? Tapinya kada bakal binatang, kada kawa ditiwas. Binatangnya kada diandaki Tuhan akal. Ini umpan makanan ampun tuannya, ini makanan ampun orang lain, makannya terus. Itu binatang. Nah, manusia kalau ada macam itu lebih buruk daripada binatang. Kenapa sebabnya? Karena manusia diberi akal, binatang kada diberi akal. Nah, bal ulaika kal an'am bal hum adall.
maka tidak mustahil bahwa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka kalau menjadi kandang binatang tadi. Dan adalah diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, menurut sebagian riwayat menyebutkan Imam Hasan Basri ini adalah murid daripada Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi silsilah ilmu beliau itu Imam Hasan Basri mengaji lawan Sayyidina Ali, lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan orang sebagai sayyidut tabi'in, penghulunya generasi tabi'in. Karena orang ini berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, lalu disebut orang tabi'in. Nah, Hasanul Basri ini diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Diberikan kepada Imam Hasanul Basri segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus saja beliau pingsan. Diberi air dingin, timbul pingsan. Apabila beliau telah sadar, manakala beliau telah sadar, lalu ada orang bertanya, "Kenapa tadi engkau jatuh pingsan?" Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan penghuni neraka, angan-angan ahli neraka. Apabila nanti mereka berkata kepada ahli surga, Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf, an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Maksudnya, limpahkanlah kepada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Keingatan itu pingsan Imam Hasan Basri, bahwa begitu orang-orang surga ini menikmati nyamannya banyu di surga, sejuknya, manisnya, makanan yang bermacam-macam, ini orang-orang neraka ini baku ciak. Nah, orang-orang neraka ini berteriak, wahai ahli surga, tumpahkan kepada kami air yang sejuk, berikan kami makanan-makanan yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, ingat itu Hasan Basri ini pingsan. Nah, sidin diberi air yang sejuk tadi. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, limpahkanlah ujar ahli neraka kepada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Orang surga itu diberi Tuhan jiwa banyu, cuma ma'ul hamim, air yang sangat panas. Orang surga diberi Tuhan banyu, cuma air yang sangat panas. Jangankan diminum, beparaknya sudah guguran daging di muhanya. Itu yang disebut dengan air hamim. Makanan diberi, makanan yang membuat sangkal. Makanan diberi, makanan buah ada macam-macam, cuma belum makan sangkal. Nah, bila sangkal lo keingatan di dunia, on banyu, cari banyu. Nah, banyu ini saling panasan nangkai tadi. Nah, itu makanan-makanan yang di dalam api neraka itu dikisahkan Tuhan dalam surat Al-Ghasyiyah. Ada itu ayat menerangkan makanan-makanan surga itu, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanannya kadang membuat gemuk dan kadang mengayakkan daripada lapar. Makanannya justru azab bagi orang-orang neraka itu.